wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita yang mana oleh Allah telah memberikan kepada kita sehat badan, waras pikiran, sehingga kita dapat berkumpul pada tempat yang mulia ini. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Tetapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepada kita yaitu nikmat, satu nikmat yang diinginkan oleh para nabi, yang diinginkan oleh para rasul. Putra teman nikmat tersebut yaitu nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanku hebat betul jeung ke umat Nabi Muhammad. Ya. Maka diriwayatkan di dalam kitab An-Nawadir bahwasanya Nabi Isa alaihi salam pada suatu malam sedang duduk di halaman rumah. Nabi Isa tengah duduk di halaman rumah pada tengah malam. Maka katanya Nabi Isa tidak mendapati satu cahaya pun. Hanya ketemu Nabi Isa sebuah cahaya yang dapat menerangi mata beliau. Maka tiba-tiba tertujulah pandangan Nabi Isa watenya kepada sebuah bukit. Watenya Nabi Isa dengan sebuah cahaya yang sangat terang. Maka saking penasarannya Nabi Isa, beliau saking penasarannya ingin mendekati cahaya tersebut. Maka mengejaklah watenya Nabi Isa untuk yaitu bukit tersebut. Maka dikala Nabi Isa, rupanya yang bercahaya tersebut adalah sebuah batu yang sangat besar. Rupanya dikala Nabi Isa batu yang sangat rayu. Semakin kedekati Nabi Isa, tiba-tiba batu tersebut terbelah menjadi dua bahagian. Katakanlah batu tersebut menjadi dua bahagian. Maka didapatilah wadiat oleh Nabi Isa yang di tangan kirinya memegang tongkat. Maka Nabi Isa bertanya kepada hamba Allah itu, wahai hamba Allah, maza ta'maluna? Hai hamba Allah, apa yang sedang engkau lakukan di sini? Pukul di sini wahai hamba Allah. Maka kejauh wadanya, wahai Isa ata'budullah, aku menyembah Allah. Maka ditanyakan oleh Nabi Isa, Padikret kami sembah Allah kan di dalam hati tersebut.
Maka jauh di hamba Allah tersebut. Wahai Isa, aku beribadah kepada Allah di dalam batu ini selama 350 tahun lamanya. Ngebayangkan beribadah kepada Allah letuh 50 tahun. Ya. Maka Nabi Isa takjub, terkejut Nabi Isa dengar sedemikian. Maka Nabi Isa bertanya kembali, wahai hamba Allah, seandainya engkau beribadah kepada Allah, jikalau engkau beribadah kepada Allah selama 350 tahun, maka maza takul wa maza tashrab. Apa yang engkau makan dan apa yang engkau minum? Maka hamba Allah itu menjawab, wahai Isa, ketahuilah olehmu bahwasanya manakala aku haus, maka di dalam tongkat ini akan keluar minum-minuman. Dan manakala aku lapar, wahai Isa, maka di dalam tongkat ini akan keluar makanan-makanan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini memberikan aku buah anggur sebagai rezeki. Maka selama perbincangan itu terjadi, maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa, adakah engkau takjub melihat sedemikian? Maka Nabi Isa menjawab, ya Allah, aku sungguh takjub melihat hambamu yang beribadah kepadamu selama 350 tahun di dalam batu. Maka Allah bertanya kembali kepada Nabi Isa, wahai Isa, apakah engkau ingin melihat amalan yang lebih hebat ketimbang amalan hambaku ini yang beribadah kepadaku selama 350 tahun? Namun kekalan amalan yang lebih menyangkau ketimbang amalan hamba lunyo yang menyembah lu selama 150 tahun. Maka kejauh dari Nabi Isa, ya Allah, aku ingin melihatnya dan mendengarnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Isa, wahai Isa, ketahuilah olehmu bahwasanya ibadah umat Nabi Muhammad gesembahyang 2 rakaat bak malam nisfu Sya'ban lebih aku cintai ibadah umat Nabi Muhammad ketimbang ibadah hambaku ini yang beribadah kepadaku selama 350 tahun. Gedanya tak sembahyang 2 rakaat bak malam nisfu Sya'ban. Yang amalannya lebih digalak oleh Allah, lebih dicintai ibadah gedanya ketimbang ibadah hamba Allah yang 50 tahun. Yang gedanya tak sembahyang 2 rakaat rangkau kilat dalam 3 bagah-bagah tak sembahyang. Tetapi masih dicintai oleh Allah ibadah gedanya ketimbang ibadah umat yang lain. Yang dalam gedanya tak sembahyang tarawih bak bulan Ramadan. Galau tak tadarus Quran bak bulan Ramadan. Galau tak tahsin Quran bak bulan Ramadan. Galau kita tak muslabut bak bulan Ramadan. Dihidupkan paduka amalan yang dicintai oleh Allah. Karena apa kan? Karena kita nyujud ke umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Isa ketika mendengar hal yang sedemikian, apa yang terucap di mulut Nabi Isa? Maka Nabi Isa waktu itu berkata, ya laitani kuntu min ummati Muhammad. Hai Tuhanku, wahai Tuhanku, alangkah indahnya jikalau engkau menjadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad. Nabi Isa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Man getanyo yang kaji ke umat Nabi Muhammad, jangan lupa untuk bersyukur karena ini adalah nikmat yang paling besar. Maka bersyukurlah kita karena kita sudah dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat bermahkotakan salam
Hana dua sahabat sabi kirimkan kepada seorang baginda alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad telah mencintai kita sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Nabi Muhammad awal dah cinta kita nyong. Siribe pentohdon yang nilai ke awal Nabi cinta kita nyong ketimbang kita nyong tak cinta Nabi. Segala kita nyong di dalam dunia nyong Nabi kagak cinta kita nyong. Nabi kagak rindukan kita nyong. Pat bukti rindu bak ziarah Nabi dan para sahabat tengah duduk di dalam sabang kawanan. Maka watannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabatnya, "Aku rindu kepada saudaraku," katanya. Maka para sahabat terkejut. "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak. Kalian bukan saudaraku, tetapi kalian sahabatku." Maka para sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa itu saudaramu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menjawab, "Mereka yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah melihatku, mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka merindukanku, mencintaiku, dan mengagungkan sunnah-sunnahku." Maka Nabi Muhammad merindukan kitanya terlebih gila segala kitanya merindukan beliau. Dan beliau pula telah membawa kita daripada alam jahiliyah kepada alam yang Islamiah, daripada alam kebodohan hingga alam menuju ilmu yang berpengetahuan. Dan kepada al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seiring langkah membantu perjuangan beliau dalam menegakkan kalimatul haq, yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi keikraman kami kepada Abi Imam Syekh Masjid Masjid Babul Jannah, dan penghormatan kami kepada BKM Masjid Babul Jannah beserta staf pengurusnya dan jamaah-jamaah tetap, dan penghormatan kami kepada seluruh jamaah syiar muhibbah subuh yang telah berhadir pada tempat yang mulia ini. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Bukan maksud dan tujuan saya untuk menjadi guru di hadapan guru-guru saya, tetapi anggaplah saya hari ini adalah seorang anak kecil yang sedang belajar berbicara di hadapan orang tuanya. Jadi apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam berkata-kata, mohon terlebih dahulu dimaafkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dengan ayat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju masa keampunan di sisi Tuhan kalian. Kita sudah melalui bulan yang sangat penuh dengan ampunan Allah. Kita sudah melalui bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa bulan itu? Yaitu bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Jadi tanya kata lalui bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang daripada Tuhan kita. Sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadis
Idza dakhala Ramadan, apabila telah masuklah bulan Ramadan, fastaghfara lahum syamsu wal qamar. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka beristighfarlah makhluk Allah yang paling raya, yaitu matahari dan bulan. Wal kawakib, dan bintang-bintang ikut mengistighfar kepada kita umat Nabi Muhammad. Hanate kita mahlam di Allah. Wassamatu fil bahr, dan ungkut-ungkut yang di dalam lautan, ikan-ikan yang berada di dalam lautan itu juga ikut beristighfar kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh hanafat lam kita mahlum li Allah. Allah menambahkan lagi apa? Yaitu wa quluhu in ala wajhil ard, dan seluruh hewan-hewan yang melata di atas bumi itu ikut beristighfar kepada kita umat Nabi Muhammad. Baiklah batat kaya batai ulat pacat cenggu kurang yang memandu mengistighfar kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab masuknya bulan Ramadan. Adanya bak bulan Ramadan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kasih sayangnya, yaitu yang dikenal dengan pandangan rahmat. Apa hebat pandangan rahmat ini? Maka dalam hadis dikatakan, "Wa man nadhara 'alaihim birrahmah la yu'adzibuhu Allahu ba'dahu abadan." Si barangkasa dipandang oleh Allah, barang siapa yang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, maka mereka tidak pernah diazab oleh Allah selama-lamanya. Jadi apabila kita kamu rumpuk pandangan kasih sayang Allah, maka kita tidak pernah diadab oleh Allah selama-lamanya lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nyandung lega rahmat fadilah-fadilah yang Allah coba bulan Ramadan. Apakah ada orang yang gagal, ada orang yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah pada bulan Ramadan? Nah, padi-padi koh golongan nyo hana merumpuk pandangan kasih sayang Allah. Ada beberapa golongan yang tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah pada bulan Ramadan. Semuanya itu siapa mereka? Yang pertama sahiran, orang yang ahli sihir. Jadi orang-orang yang mengamalkan ilmu hitam, apabila mereka tidak bertobat di bulan Ramadan, maka mereka tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua siapa? Kahinan, ataupun orang yang berdukun. Walaupun 11-12, yang juga tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Yang ketiga adalah orang yang meminum khamar. Jadi orang-orang yang meminum khamar apabila tidak bertobat, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa ataupun tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Alinyan solam yang hana merupakan maghfirah Allah, yaitu orang yang durhaka kepada ibu bapa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa bil walidaini ihsan." Dengan kedua orang tuamu hendaklah kamu berbakti. Maka apabila kita tidak mau berbakti kepada orang tua, maka sia-sia amalan yang kita kubur. Tak sembahyang le kita cula calo, tip ura tak sembahyang. Tamu istighfar tip ura, tamu sedekah tip ura. Tetapi dengan orang tua kita durhaka, maka amalan yang kita lakukan semuanya sia-sia. Karena mengapa? Karena orang tua kita adalah disitulah terletaknya ridha Allah Subhanahu wa taala.
Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah juga terletak pada kemurkaan orang tua. Maka kita berbakti kepada orang tua. Ajarkan anak-anak kita supaya berbakti. Karena berbaktinya seseorang itu juga harus diajarkan. Maka kita apabila tak dapatkan anak kita hana dipatih kita hana berbakti kepada kita maka kita taluh kepada draud. Apakah kita pernah mendidik anak kita? Apakah kita pernah mengajarkan anak kita? Karena dalam satu riwayat, tugas ayah adalah 3. Tugas orang tua hanyalah 3. Apabila lahir anak Nabi nepegah, wajib ba ayah nalhe perkara. Yang pertama pun diubuh nan bercedah-cedah. Oh wate tamu hoi wujud doa. Tema yang kedua minta nafkah bak jalan Allah yang Tuhan redha. Tema yang kedua dijak menuntut ni bak ulama. Maka anak kita mazhar bom guna kating ni. Oh kaji ketring hanjule dawa. Bak rantai di temuh duro lekang aso wate dahila. Maka tugas kita ayah hanyalah 3. Yang pertama riubuhnan anak belagak-lagak. Riubuhnan anak lagenan Nabi, lagenan anak Nabi Abdullah, Ibrahim. Baik tabuhnan anak berangkah Franky, tabuhnan macam. Alanya tugas kita yang kedua giyumita nafkah bak jalan Tuhan yang Allah redha. Yaitu kita diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal. Baik sampai pengbuntu tapuau rumah, pencit tapuau rumah, peng harum tapuau rumah, bahkan dipajuh oleh keluarga menjadi darah daging. Maka apabila ada haram, yang haram ini sudah menjadi darah daging, maka nerakalah tempat mereka. Alanya yang kedua diujak menuntut nibah ulama. Tugas yang ketiga seorang orang tua adalah menitipkan, mengajarkan anak-anaknya untuk berada di dalam ilmu agama. Apabila dia ditanya hana ilmu agama, maka semuanya akan sia-sia, semuanya akan hancur. Bahkan karena bukan agama dan ilmu sebagai landasan atau pegangan kehidupannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, urang inang apabila urang inang tersebut, jikalau perempuan itu bukan ilmu dan agama sebagai pegangannya, maka mereka akan dibuat gila oleh perasaannya. Ya, mbak. Nyaurina munyokan ilmu dan agama sebagai pegangannya, yang mereka akan dibuat gila oleh perasaannya. Uragan, jikalau bukan ilmu dan agama sebagai pegangannya, mereka akan dibuat gila oleh hawa nafsu. Maka carilah ilmu agama, mengapa itu akan menjadi pegangan kita. Maka didiklah anak kita menjadi generasi yang soleh dan solehah. Lebih-lebihlah diku urang inang. Bahkan urang inangnya geyu jaga tatat, geyu purno dumpu. Baik sampai anak-anak kita yang inang hajile tapu. Jino anak inang magun hajile. Ipegat kuah hanji yang ngaji cik macroh bermana mengidominya tak ada bila ini. Urang inang jamun dumpu-dumpu cik magun. Kuah rendang pajuh mangat tak pajuh. Urang inang jinau ipegat rendang reneng tak pajuh. Urang inang jamun timpan kepegat mangat hana payah ngangan kulit tak pajuh. Jinau ngangan kulit tak pajuh. Pakak hana ni keperno. Karena urang inang jamun keperno. Tengah mak pehalat, geduk, gehan, duk sampai mak kalan mak pehalat. Sirah mak pehalat wujud, wujud orang ibu hai ada kawan deng mengublang.
Bujur terapam hayat dan bulan Isra. Bujur terlemang hayat bulan Ramadan. Bujur tertimbangan dan ahur raya. Bujur terbodoh hayat dengan kue dekam. Beriku sahabat hayat dengan kue dua. Bujur terlentong hayat dengan sate matang. Bujur terenang hintan kuada beca. Bicara makun hayat berhiasan. Oh jampang hayutan itu baru juga. Bujur semula wate mudang. Bujur terempang maju tiga. Bujur cumucap dengan witilan. Oh jampang hayat kabul kahija. Kabul kalwirin hayat kumai arisan. Oh jampang hayat dan musibah juga. Bukan kelompok hayat lelaki bantuan. Bukan kumpulan hayat ibu kakak kebenaran penolong. Tapi jino hanali maka karena anak didikan daripada katanya urusi. Maka inilah hal yang sangat penting bagi katanya untuk sadari, untuk didik anak-anak katanya menjadi generasi yang soleh dan salehah. Maka yang selanjutnya adalah istri yang durhaka kepada suami. Istri-istri yang durhaka kepada suami menyogalau melaki maaf bak suami urun hanap merumpok maghfirah Allah. Karena suami dronnya juga adalah tempat mencari ridha dron. Hana ridha suami maka hana sabu bak dron walaupun ibadah malam. Maka yang perletak diurina untuk gelaki maaf kepada suami. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena bulan Ramadan sudah mendahului kita, sudah melewati kita, maka kita sama-sama untuk tingkatkan ibadah kita, istiqamah dalam beribadah, dan kita tingkatkan segala ibadah-ibadah kita. Lebih-lebih lagi kita berada di bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan. Maka inilah motivasi kita untuk memperbaiki diri kita dan terus untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya meminta doa kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat supaya diberikan keselamatan untuk saya, karena saya akan kembali ke pondok pesantren. Berdoa butuh tujuan, amin ya rabbal alamin. Maka terlebih nilai tuan jemaah, apabila ada tutur kata yang salah maka tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.